Selamat pagi untuk anak-anak ibu. Sehat semua kan nak? Pada pagi hari ini kita memulai pembelajaran kita ya nak. Tapi sebelum pembelajaran dimulai nak, ibu mohon supaya disediakan satu buku catatan yang tebal ya nak ya. Baru buku catatannya lembar 200 ya nak. Buku catatannya disampul kertas kilat dengan warna merah, baru nanti disampul dengan plastik sampul buku seperti biasa nak yang kita lakukan setiap tahunnya. Bagaimana, bisa kan nak? Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita mulai dari bab pertama ya nak ya. Nanti ditulis semua judulnya. Judulnya mengenai objek IPA dan pengamatannya. Diulangi nak ya. Objek IPA dan pengamatannya. Nanti judulnya ditulis huruf besar semua ya nak ya. Bagus dan rapi. Bisa kan nak? Nah, bab ini menjelaskan tentang, ada di sini peta konsepnya nak. Peta konsepnya yang harus kita pelajari. Yang pertama mulai dari metode ilmiah. Metode ilmiah ini nak mencakup pengamatan, inferensi, komunikasi. Juga mencakup pengukuran, besaran, satuan. Baru besarannya dibedakan lagi nak, yaitu besaran pokok, besaran turunan, beserta satuannya. Jadi anak-anak ibu nanti bisa dilihat bukunya, kembali dibuka-buka bukunya nak, biar bisa diingat nanti. Kita lanjut ya nak. Dari bab ini kita ambil dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama kalau kau lihat bukumu ada di situ nak, mengenai penyelidikan IPA. Itu pertemuan pertama nak ya, penyelidikan IPA. Kira-kira apa nak yang kita lakukan dalam penyelidikan IPA ini? Nah, yang harus kita lakukan nak, yang pertama, metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Lalu yang kedua, kegunaan kita dalam mempelajari IPA. Apa kira-kira gunanya nak ya? Maka kita mempelajari IPA ini. Nah, baru yang ketiga, objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, ini biasanya kalau biologi, mempelajari biologi itu, IPA itu enak nak. Karena yang kita pelajari ada yang benda hidup, ada yang mati. Jadi kita ada rasa ingin tahu terhadap ciptaan Tuhan. Maka kita harus belajar nak, supaya kamu lebih memahami, beriman yang kuat bahwasanya ciptaan Tuhan itu amatlah besar, amatlah berharga. Nah, kita lanjut enak ya. Tujuan daripada pembelajaran ini, yang pertama, anak didik kami dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan atau proses metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Maksudnya di situ nak, kita harus melakukan pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Yang kedua, anak-anak didik kami dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Yang ketiga, anak-anak didik kami dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Jadi anak-anak kami tetap semangat ya nak ya. Kita harus belajar. Dan seterusnya kita lihat kira-kira apa metode ilmiah itu. Apa gunanya dalam penyelidikan IPA? Nah, lihat nah. Metode ilmiah adalah merupakan cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan suatu masalah keilmuan. Nah, para ilmuwan hebat kan nak?
penemu-penemu. Maka kamu juga nanti nak, generasi penerus nak ya, harus mampu melakukan penyelidikan dalam IPA. Nah, kemudian kita lihat metode ilmiah. Kira-kira apa metode ilmiah? Nah, lihat nak di sini. Metode ilmiah yang kita lakukan dalam penyelidikan di suatu lingkungan, yang pertama nak, harus kau lakukan dulu merumuskan masalah. Kedua, melakukan observasi langsung, terjun ke lapangan, berbuat. Yang ketiga nak, pengumpulan data atau informasi. Setelah ada data informasi yang kamu temukan di suatu lingkungan, maka terjadilah hipotesis atau jawaban sementara. Setelah itu baru kamu lakukan percobaan. Betulkah data itu? Maka sepertinya enggak betul ya data ini ya. Maka diulangi nak, kembali melakukan percobaan. Setelah itu kamu bisa membuat suatu kesimpulan. Itulah metode yang dilakukan dalam proses penyelidikan IPA. Makanya nak ya, harus semangat. Kira-kira apa yang ada di lingkungan ini? Di lingkungan saya kok banyak ya, ada makhluk hidup, ada benda mati. Kenapa ya kok ada seperti ini? Harus ada rasa ingin tahu ya nak ya. Kemudian langkah-langkah yang kamu lakukan tadi nak dalam menyelidiki sesuatu yang ada di alam ini, diingat tidak ya? Tidak boleh diacak-acak. Yang pertama tadi, merumuskan masalah, mengumpulkan data, membuat hipotesis atau dugaan sementara, jawaban sementara, baru membuat kesimpulan. Kira-kira benar enggak yang saya lakukan ini? Yang saya lakukan ini sepertinya salah ya. Maka kembali kamu melakukan, menguji kembali percobaan tersebut. Boleh dilakukan. Nah, setelah itu, waktu kamu melakukan penyelidikan IPA tersebut, maka kamu harus ada rasa apa ya? Mempunyai sikap. Sikap apa yang pertama? Ada rasa ingin tahu. Baru kamu jujur melakukan penyelidikan tersebut. Nggak boleh meminta data kemana, nggak boleh. Harus langsung terjun menyelidiki. Baru terbuka terhadap pendapat orang lain. Terus kreatif ya nak ya, kreatif, teliti, objektif, baru dapat bekerja sama dengan teman. Dan seharusnya nak, kita harus mengadakan kelompok diskusi nak. Harus ada kelompok diskusi. Tapi karena keadaan sekarang tidak memungkinkan, maka boleh nanti bekerja sendiri-sendiri di rumah. Nah, seperti yang harus kau lakukan waktu menyelidiki sesuatu di alam kita ini, yang tiga ini sangatlah penting. Satu, pengamatan. Kamu harus mengamati langsung nak, langsung melihat benda apa, makhluk hidup apa, biotik atau abiotik. Nah, baru yang kedua, membuat inferensi. Dibuat inferensi, kira-kira apa pendapatmu tentang makhluk hidup tersebut. Baru yang ketiga, mampu mengomunikasikan. Seharusnya di depan kelas ya nak ya, dikomunikasikan di depan kelas. Tapi boleh nanti di rumah dilakukan ya nak. Lalu kemudian menyelidiki sesuatu. Sesuatu itu apa? Boleh makhluk hidup. Contoh, membuat percobaan menanam biji apa ya? Boleh biji kacang tanah, boleh biji kacang hijau. Seperti yang dilakukan anak ini ada di sini. Dia langsung meneliti ke alam tersebut. Dia melihat pohon. Lihat ini, dilihat pohon. Dengan apa melihat pohon? Dengan panca indera. Lihat pohon itu. Maka, loh kenapa pohonnya bisa tinggi ya? Kenapa daunnya bisa hijau ya? Termasuk itu menyelidiki sesuatu. Apa yang kau selidiki? Tumbuhan. Kenapa bisa tinggi ya? Lalu kamu buat pengamatanmu, buat inferensimu, pendapatmu, baru nanti kamu bisa mengomunikasikan di depan kelas seharusnya. Tapi boleh nanti lewat pemberitahuan melalui
LKS ya nak ya, karena ada yang buat LKS. Jadi yang tiga itu nggak boleh lupa. Satu, pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Lalu mengomunikasikan tentang hal apa yang kamu teliti di alam tersebut. Nah, selanjutnya ada di sini contoh ibu kasih nak ya. Contoh penyelidikan ilmiah IPA. Ada gambar di sini nak, ini. Ada kakak-kakak di sini meneliti dia. Dibuat percobaan. Nah, lihat di sini. Ada kakak-kakak di sini meneliti, mengamati pertumbuhan kecambah. Nah, boleh dilihat di situ. Lalu kakak-kakak ini mengambil suatu data. Ada data mereka. Maka dibuat percobaannya. Mereka menanam kecambah, biji. Boleh nanti biji kacang tanah, boleh biji kacang hijau, terserahlah. Yang jelas mereka mengamati, baru menginferensi, baru mengomunikasikan nanti. Nah, ibu buat ada contoh di sini nak ya. Seperti kakak ini, lihat. Ada data mereka. Di situ setelah mereka menanam biji kecambah, maka mereka melakukan mengukur secara langsung dengan panca indera, dengan alat. Nggak boleh benar-benar, nggak boleh hanya dilihat saja. Harus memakai alat, harus data yang akurat. Nggak boleh asal dibilangi saja. Contoh, minggu pertama berapa pertumbuhan biji kecambah ini? Boleh, karena baru tanam, karena misalnya 0. Atau setelah 1 minggu dia, mungkin kau ukur, terserah apa kau buat mengukur. Yang jelas ada alat untuk mengukur. Mungkin dia ada 5 cm setelah 1 minggu. Baru setelah 2 minggu mungkin ada 10 cm. Setelah 3 minggu mungkin ada 15 cm. Setelah 4 minggu mungkin ada 20 cm. Nah, sekarang karena udah ada datamu kan? Lalu kamu harus melihat datamu. Loh, kenapa ya tiap minggu biji kecambah ini kok bertambah? Nah, itulah suatu penyelidikan dalam IPA. Berarti kamu harus menulis datamu. Apa yang mempengaruhi? Maka terjadi pertumbuhan. Makin lama makin tinggi biji kecambah tersebut. Berarti ada sesuatu yang mempengaruhi. Nah, maka kamu harus langsung meneliti ya. Ini salah satu contoh yang buat. Boleh kamu nanti kamu tulis, kamu buat sendiri datamu, terserah. Nah, kemudian boleh nanti anak-anak saya melihat video pertumbuhan biji kecambah. Ada nak di situ saya kasih linknya, boleh dibuka nak ya, supaya kamu lihat langsung, jangan meraba-raba, harus lihat videonya bagaimana pertumbuhan biji kecambah. Atau semakin bertambah minggunya, semakin kecilnya tumbuhan itu atau enggak tumbuh. Atau semakin bertambah minggunya, bertambah tingginya kecambah tersebut, termasuk itu inferensi. Kamu buat datamu. Nah, kemudian setelah kau buat nanti datamu, boleh nanti dibuat di catatan. Boleh dibuat di catatan ya. Nanti ada saya kasih nanti bentuk LKS yang harus kamu kerjakan. Nah, sekarang dalam dunia kita ini banyak komponen. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Maka para ahli agak repot. Maka para ahli kita membuat suatu penyelidikan tentang alam yang telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian